Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Sorong, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maman. Saya merupakan dosen di salah satu program studi pendidikan jasmani Uni Muda Sorong. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ampu adalah mata kuliah inti dari program studi pendidikan jasmani, yaitu kinesiologi olahraga dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, salah satunya adalah metode DIY, di mana metode ini memberikan pendekatan pembelajaran yang aktif kepada mahasiswa untuk menemukan sendiri konsep, memahami maknanya dan menerapkan dalam situasi yang nyata. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini merupakan akan membahas terkait tentang prinsip-prinsip dasar kinesiologi dan aplikasinya dalam aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga. Terus berikutnya adalah materi meliputi analisis gerak, struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, serta menerapkan prinsip-prinsip biomekanika dan teknik gerakan dalam teknik gerakan olahraga. Kemudian mahasiswa akan memahami bagaimana gerakan tubuh bekerja dan bagaimana mendasari latihan atau pembelajaran gerak secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip kinesiologi. Nah, untuk luarannya, capaian mata kuliahnya, subcapaiannya, yang pertama yaitu mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar kinesiologi dalam konteks pendidikan jasmani. Kemudian, luaran berikutnya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi sistem dalam gerakan olahraga. Kemudian, berikutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengeksplorasi gerak pada cabang olahraga berdasarkan prinsip kinesiologi. Selanjutnya adalah mahasiswa dapat menerapkan prinsip kinesiologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian yang akan kami nilai atau yang saya nilai. Yang pertama dilihat dari kehadiran dengan bobot 15%. Kemudian tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, kemudian UTS 25%, dan terakhir adalah UAS 40%. Nah, pada materi ini nanti saya akan membahas terkait tentang sistem saraf dan gerak. Nah, ini adalah dua pilar mobilisasi atau mobilitas manusia. Di RPS dia berada di pertemuan keempat. Sekira begitu, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kita kali ini, teman-teman akan membahas terkait tentang sistem saraf dan gerak. Nah, sebelum Bapak lebih jauh, teman-teman silakan isi presensinya. Presensi sudah bisa diakses di siakatnya. Teman-teman scan barcode-nya. Sekedar informasi juga bahwa di syakat sudah ada menu untuk mengakses materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman juga bisa belajar sambil menggunakan handphone atau mobile. Oke, sudah absen semua? Sudah. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kita langsung saja masuk ke materi kita.
Oke. Sebelum saya masuk, ada yang tahu tidak? Pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Ya, silakan. Komponen fisik. Komponen fisik, betul. Komponen-komponen fisik ada berapa jenis? Coba sebutkan salah satunya. Ada 3. Oke, silakan. Sabar ya. Daya tahan Oke, dan betul. kelembutan. Apa? Daya tahan, kekuatan, kelentukan. Oke, betul sekali ya. Ada 10 komponen fisik yang kemarin kita sudah pelajari. Saya kira teman-teman sudah memahami pertemuan kita sebelumnya. Sehingga pada pertemuan kita hari ini itu korelasi dengan pertemuan sebelumnya. Nah, di mana kita akan membahas terkait tentang sistem saraf dan gerak, ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama adalah memahami struktur dan fungsi sistem saraf, ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan memahami terkait struktur dan fungsi sistem saraf. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan gerak dan gangguannya. Jadi ketika orang bergerak, nah, apa gangguan atau faktor-faktor penghambat apa yang mempengaruhi gerakan itu? Nah, itu nanti juga akan kita pelajari. Selanjutnya menganalisis keterkaitan sistem saraf dan gerak. Nah, nanti kita coba menganalisis. Nah, di mana nanti di akhir, ya, Bapak akan berikan case tadi supaya teman-teman akan lebih memahami apa yang teman-teman temukan dari masalah yang akan Bapak angkat. Ya, nah seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi berbicara mengenai struktur saraf, ya, struktur sistem saraf itu sebenarnya ada 2, ya. Itu adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, sistem saraf pusat, ya, seperti yang ada di gambar, itu adalah otak dan sumsum. Sedangkan sistem saraf tepi, ya, dia itu berfungsi mengatur untuk mengkoordinir semua gerakan yang kita lakukan. Ya, nah, ada sedikit perbedaan di sini teman-teman. Ya, ketika misalnya kita, ya, otak, ya, menerima informasi, ya, kemudian berikan output gerakan. Sedangkan kalau sumsum tulang, nah, dia menerima, ya. Nah, ini yang memberikan informasi. Nah, ini outputnya gerakan. Nah, ada yang membedakan di sini teman-teman. Jadi output gerakan antara ketika otak yang memerintahkan tubuh dengan saraf kita atau sumsum tulang kita, saraf tepi, itu berbeda. Jadi perbedaannya adalah itu otak yang misalnya kita memberikan gerakan yang secara terencana, gerakan terencana yang diperintahkan oleh otak. Sedangkan kalau sistem saraf tepi, khususnya sumsum tulang, nah itu biasanya karena mendapatkan pengaruh dari luar. Jadi kayak ibaratnya gerakan refleks, ya. Jadi teman-teman bedakan ini. Ya, kalau gerakannya dari otak biasanya itu gerakannya lebih lambat karena itu terencana dari otak, itu perintah dari otak. Tapi ketika gerakannya refleks, contoh misalnya, ketika seorang kiper, ya, menangkap bola, itu kan biasanya kan penendang akan memberikan tendangan ke arah gawang, nah, apakah kiri dan kanan. Bagaimana kemudian kecepatan refleks yang diberikan oleh kiper itu? Apa yang mempengaruhi sehingga dia bergerak? Karena adanya bola. Bola itu yang mempengaruhi karena kita mau menangkapnya. Nah, itu adalah rangsangan dari luar. Jadi prosesnya dia tidak langsung ke otak, tapi dia akan memberikan sinyal, ya, saraf kita akan memberikan sinyal ke sumsum tulang untuk segera melakukan refleks atau gerakan yang cepat. Nah, beda kalau otak itu dia akan memberikan informasi atau memberikan instruksi kepada tubuh kita untuk bergerak, ya. Nah, contohnya ketika kita menulis, itu kan otak yang memerintahkan kita, ya. Otak yang memberikan informasi untuk memerintahkan gerakan itu menulis. Berarti
Yang bergerak adalah bagian tubuh yang diperintahkan oleh otak, tetapi melalui saraf. Ya, nah, jadi begitu. Ya, harus teman-teman bedakan di sini. Jadi ada yang namanya sistem saraf pusat, ada yang namanya sistem saraf ya, SST ya, bukan ST. Ya, seperti itu. Jelas sampai di sini teman-teman ya? Jelas. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan struktur sistem gerak. Ya, struktur sistem gerak di sini ya terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Ya, tulang sebagai penyangga, otot sebagai penggerak, dan sendi memungkinkan untuk kita melakukan gerakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih aktif di sini? Mana yang sebenarnya memberikan gerakan sehingga output gerakannya itu ada? Otot. Ya, otot termasuk gerak apa? Gerak aktif. Ya, betul. Kenapa disebut gerak aktif? Karena ya adanya kontraksi. Nah, otot itu kan melekat pada tulangnya. Jadi setelah tulang ada otot yang melekat pada tulang itu. Nah, otot itulah yang berkontraksi sehingga kita bisa melakukan gerakan. Tetapi gerakannya sesuai dengan poros. Ya. Nah, kemudian kenapa kita bisa melengkungkan tangan kita? Ya, karena adanya sendi. Ya. Nah, ini. Jadi ketika aktivitas gerak dilakukan itu tidak lepas dari peran dari tulang, sendi, otot. Kemudian ya sistem saraf itu sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ada gerak aktif, ada yang pasif. Nah, ini harus kita bedakan ya. Nah, karena tulang kan yang pasif, sedangkan yang aktif itu adalah otot karena dia yang berkontraksi. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pengaruh gerakan atau output gerakan yang dihasilkan ya itu ada yang maksimal, ada yang kurang maksimal. Dalam artian berbeda-beda, tergantung dari kondisi individu tersebut. Nah, yang pertama kita harus perhatikan ya apakah dia memiliki kelainan. Individu tersebut memiliki kelainan. Ya, kelainan mungkin yang pertama terkait osteoporosis. Ya, ini adalah penyakit tulang. Ya, dimana misalnya tulang sudah mulai rapuh, ya, sehingga akan mempengaruhi gerakan yang akan kita lakukan. Kemudian ada namanya artritis. Ya, artritis ini penyakit yang ada pada persendian. Ya, penyakit pada persendian. Jadi radang sendi. Ya, nah sehingga itu akan mempengaruhi ya kualitas gerak yang kita berikan. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya gangguan yang lain seperti ya pada saat mungkin kita cedera pada saat aktivitas, keseleo, ya, dislokasi dan seterusnya, bahkan sampai kelumpuhan. Ya, otomatis akan mengganggu terjadinya sistem gerak tersebut. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi mulai sejak sekarang kita harus menjaga tubuh kita untuk tetap aktif bergerak. Apalagi kita di pendidikan jasmani, ya. Nah, tentu kita bagaimana nanti supaya mahasiswa ketika lulus memiliki tugas penting yaitu untuk ya pertama mencerdaskan ya. Nah, ketika teman-teman nanti jadi guru, ya itu nanti teman-teman harus ya, melihat itu. Tanggung jawabnya adalah mencerdaskan, sehat, ya. Nah, sehat kemudian akalnya bagus. Nah, ketiga ini yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman melupakan tanggung jawabnya. Ya, kita ini adalah calon pendidik. Ya, kita adalah kunci dari masa depan generasi kita. Ya, generasi yang akan datang. Terus penyebab yang lainnya adalah ya faktor U. Apa faktor U? Usia. Ya memang. Karena kenapa? Di usia tua, ya, di usia tua itu terjadi penurunan kinerja otot atau kinerja anggota-anggota tubuh kita, fungsi tubuh kita. Ya, jadi ada penurunan.
penurunan. Beda di usia muda, kita itu masih aktif, masih produktif ibaratnya. Apalagi di usia-usia kalian, ya itu masih aktif sekali. Jadi ketika melakukan aktivitas, contoh kayak melakukan olahraga yang berat, fitness, nge-gym, nah itu teman-teman masih mampu menyesuaikan dengan gerakan atau beban yang teman-teman terima. Itu masih bagus. Tetapi ketika teman-teman sudah nanti umur lanjut usia 50 tahun ke atas, nah tentu akan berbeda waktu kalian muda. Ya makanya biasa orang tua dulu, waktu saya muda, wah, dia ceritakan dulu waktu dia muda. Karena kenapa? Dia sudah tidak bisa melakukan gerakan waktu dia muda dulu. Sekarang kan dia sudah tua, otomatis ya kita juga mempengaruhi karena adanya pengaruh ya, penurunan fungsi tubuh kita. Nah, apa tanda-tandanya kalau kita sudah mulai penurunan fungsi tubuh? Banyak sekali. Ya, kita mulai lelah, otot sering nyeri, ya. Kemudian rambut kita sudah mulai menukik, kulit kita sudah mulai mengeriput, ya. Itu kenapa? Karena sistem tubuh kita fungsinya sudah menurun. Nah itu yang benar. Sehingga harus kita jaga dari sejak dini. Jadi kita berinvestasi untuk masa tua kita. Coba bayangkan ketika kalau kita sudah tua tetapi masih kelihatan bugar, ya, bodinya masih bagus. Nah itu baru luar biasa. Menjadi contoh yang baik supaya kita jadi ya orang-orang yang menikmati masa tuanya, bukan karena sakit-sakitan. Ya, kalau sakit-sakitan menambah beban keluarga dekat kita, ya, biaya rumah sakit, merawat kita, jadi tenaga dan materi akan banyak keluar. Tetapi kalau mulai dari sekarang kita terus melatih, berolahraga, jaga pola makan, nah itu akan ya ibaratnya teman-teman menginvestasi dirinya untuk menyambut masa tua yang cerah. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa gangguan atau kelainan sehingga mempengaruhi output gerakan atau kualitas gerakan yang dimiliki oleh individu atau seseorang. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi ada keterkaitannya teman-teman. Nah, sesuai tadi tujuan pembelajaran, ya jadi ternyata sistem saraf itu yang mengontrol. Nah, jadi sistem saraf itu ibaratnya kayak ya jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Ya, sehingga ketika server memerintahkan, nah itu akan mengirim sinyal melalui kabel itu. Otomatis dia akan menggerakkan tangan saya. Ya, kecuali kalau pengaruh dari luar, nah itu akan berbeda lagi karena langsung sumsum tulang yang akan menerima informasi tersebut kemudian diolah dengan cepat dia melakukan gerakan. Ya, untuk apa? Ya, untuk menghindari misalkan mungkin atau mungkin menghindari sesuatu atau sebagainya bisa. Ya. Nah, jadi bedakan ini. Nah, contoh berjalan, ya. Jadi otak mengirim sinyal ke otot kaki. Tidak mungkin kita berjalan baru dia otak mengirim sinyal ke tangan kita, tidak mungkin. Kecuali kalau kalian jalan menggunakan tangan. Nah itu. Jadi saling ada keterkaitan ya. Makanya saya bilang dua pilar mobilitas manusia. Nah, saraf dan gerak. Nah, gerak itu terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Ya. Saraf itu adalah jaringannya, kabel-kabelnya yang akan nanti mengirim sinyal. Jalur sinyalnya untuk memerintahkan ya anggota tubuh yang akan bergerak seperti itu. Nah, ini adalah proses gerakan. Ya. Jadi gerakan secara sadar dan refleks. Nah, gerakan secara sadar, kemudian gerakan secara refleks. Nah, itu beda ya jalurnya ya. Ada yang dari saraf pusat melalui otak, berarti itu adalah gerakan yang sadar. Kalau melalui sumsum tulang berarti itu adalah
gerakan refleks, sehingga akan mempengaruhi kecepatan reaksinya. Nah, beda reaksinya. Jadi otak tidak mau mengelola lagi. Ketika misalnya gerakan refleks, otak tidak mau mengelola lagi dulu untuk memerintahkan sepak untuk bergerak, tapi langsung ke susun tulang, kemudian susun tulang akan merespon, kemudian memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk. Dari mana dia menerima informasi itu? Dari mana dia menerima informasi itu atau pengaruh itu dari luar? Nah, pertama, ya melalui panca indera kita, mata kita, ya, kemudian kulit kita, pendengaran kita, ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan ya. Nah, coba satu orang bisa berdiri, satu orang. Ya. Nah, oke, kamu berdiri di sana. Ya, buat menghadap ke saya. Nah, contohnya, nah ini Bapak akan memberikan pengaruh dari luar ini. Ya, Bapak akan memberikan pengaruh dari luar. Kita coba melihat bagaimana dia punya respon tubuh terhadap gaya yang akan saya berikan kepada dia. Ya, nah, oke, berarti dia langsung tangkap. Ya, kenapa kamu bisa tangkap? Apa indera apa yang membaca bahwa itu harus ditangkap, kemudian mengirimkan ke sumsum tulang kita? Apa? Mata. Ya, mata kita. Jadi tidak perlu lagi setelah dia tangkap begini, tidak mungkin dari mata baru ke otak lagi, baru otak ke anggota tubuh, tidak. Nah itu bedanya ya. Jadi ada yang namanya gerakan sadar dan ada yang namanya gerakan refleks. Nah itu contohnya. Terima kasih. Ya. Nah itu contohnya. Nah, harus teman-teman pahami di sektor itu. Ya. Nah, contoh yang lain. Ya. Berjalan menuju suatu tempat, teman-teman menaiki tangga. Nah, otak akan memperintahkan untuk menaiki tangga. Apalagi kan kalau tangga kan posisinya kan naik begini. Nah, otomatis posisi kaki ya agak diangkat lagi. Nah, jadi dia akan mulai merespon itu. Ya, tidak mungkin ada tangga baru teman-teman jalannya begini, tidak mungkin. Tapi pasti otomatis kakinya akan diangkat. Karena kenapa? Ya ada peran atau proses gerakan antara gerakan sadar dengan tidak sadar, refleks. Nah, gitu. Jadi saling berkaitan. Nah, menarik tangan saat menyentuh benda panas. Nah, ini contohnya kalau tubuh kita mengalami sakit. Saya cubit. Nah, sakit tidak? Sakit, ya, gitu. Atau saya cubit terus. Kira-kira kamu akan terus mempertahankan posisimu begitu atau menghindar? Menghindar kan? Ya, karena secara langsung kulit ya, jadi cubit ini akan mengirim sinyal rasa sakit ke sama juga ini kalau menarik tangan saat menyentuh knalpot misalkan, tidak mungkin teman-teman akan sampai tahan karena otak sudah merespon ya bahwa ketika kita menyentuh knalpot itu tangan kita akan merasa sakit, itu sudah tersimpan di mulut kita ya. Nah seperti itu. Nah, teman-teman, ya di sesi dalam waktu dekat ini kita akan membahas ya, suatu case contoh studi yang nanti berkaitan dengan pembelajaran kita, ya terkait tentang sistem saraf dan gerak. Nah, jadi saya minta teman-teman silakan bagi kelompok, boleh hitung sampai 4 berurutan nanti, ya. Sampai nanti teman-teman bagi kelompoknya berapa orang berkumpul dengan tim kelompoknya. Setelah itu teman-teman berdiskusi. Saya berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi, menganalisa atau mengidentifikasi ya kasus yang kita angkat pada hari ini. Ya, sebelum saya tampilkan case-nya, masalahnya, kasusnya, silakan teman-teman boleh mulai menghitung. Silakan. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Oke teman-teman, waktunya sudah cukup 30 menit. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan hasil diskusi atau identifikasi dari kasus yang kita angkat sama-sama.
Mungkin ada dari perwakilan setiap kelompok boleh menyampaikan opini atau identifikasi. Silakan. Ada? Saya Pak, Oh, oke, silakan. yang saya mengamati satu mengidentifikasi peran sistem saraf pusat. Oke, sistem saraf pusat ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Satu sistem saraf pusat SSP terdiri dua, satu otak, dua sumsum tulang belakang. Peran dalam gerakan sadar dikendalikan oleh otak, khususnya oleh korteks motorik. Dua, sumsum tulang belakang berperan sebagai jalur menghubungkan antara otak dan tubuh serta pusat pengaturan gerakan refleks. Dua, sistem saraf perifer SSP terdiri dua, satu, saraf sensorik aferen mengantarkan rangsangan dari reseptor ke SSP. Dua, saraf motorik aferen mengantarkan perintah dari SSP ke efektor otak atau kelenjar. Sudah Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali ya dari dosen. Tadi sudah menyampaikan pendapat atau identifikasinya terkait masalah di atas. Jelaskan Sinta dia suka berolahraga ya karena dia kekurangan cairan sehingga mengalami kelelahan. Nah, kelelahan berlebihan otomatis dia mengalami cedera. Nah, seperti itu. Jadi peran sistem saraf itu sangat menentukan dari kualitas gerak. Apa yang disampaikan dari dosen tadi sudah sangat betul, sudah sangat jelas. Nah, untuk itu ya, sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada sore hari ini terkait tentang sistem saraf dan gerak. Silakan, ada yang mau? Oke. Ya. Menganalisis keterkaitan antara kelelahan, saraf motorik, dan kram otot. Menganalisis keterkaitan antara kelelahan, saraf motorik, dan kram otot. Yang pertama ada kelelahan fisik, yang kedua peran saraf motorik, dan yang ketiga kram otot. Oke, tepuk tangan nih. Oke, baik teman-teman. Ya, sebagai kesimpulan dari Bapak, ya, teman-teman, yang pertama tadi kita sudah membahas terkait tentang sistem saraf, ya. Jenis-jenis sistem saraf ada SSP dan SST. Kemudian ya sistem gerak, komponen sistem gerak ada beberapa saya tadi ada tulang, ada sendi, kemudian otot, di mana otot bergerak aktif, kemudian tulang dan sendi adalah bergerak pasif. Nah selanjutnya teman-teman, ya sistem saraf dan sistem gerak ini memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka untuk menghasilkan gerak, ya saraf dan otot tulang saling berkesinambungan. Jadi saling berkoordinasi. Jadi kita sebagai manusia, ya sangat penting untuk menjaga kita punya pola gerak, ya, supaya kita bisa hidup sehat seperti itu. Sehingga kedepannya di masa tua kita mampu menikmati, ya, tidak sakit-sakitan dan kualitas hidup di masa yang akan datang yang lebih cemerlang. Saya kira demikian dari Bapak. Terima kasih atas segala atensinya. Nanti tugasnya oleh-olehnya di rumah, ya. Nanti teman-teman akan membuat sebuah project, ya. Silakan teman-teman mengedit poster. Nah, poster ini ya beredukasi, ya, mengedukasi tentang bagaimana hidup sehat, ya, melalui olahraga. Ya, jadi nanti silakan dibuat, ya, masing-masing minggu depan Bapak akan periksa. Dan untuk materi berikutnya, untuk materi selanjutnya, nanti kita sudah masuk ke analisis gerak pada cabang olahraga, ya. Jadi kita akan menganalisis teknik gerak pada cabang olahraga. Seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.